warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku yang berbahagia. Jadi hari ini Ibu mau menjelaskan tentang kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Jadi apa itu limbah? Limbah adalah sesuatu yang sudah tidak terpakai lagi. Jadi barang yang sudah tidak terpakai lagi dan bisa didaur ulang. Jadi ada dua, ada yang organik sama anorganik. Jadi untuk yang organik itu adalah limbah yang berasal dari alam dan biasanya mudah terurai. Contohnya seperti apa? Seperti kulit pisang, kulit sayuran, dan lain sebagainya. Nah, untuk limbah anorganik ialah limbah yang sulit terurai dan berwujud padat. Contohnya seperti limbah kayu seperti ini. Ini kayu, kemudian seperti limbah dari kaleng seperti ini, dan ada juga limbah dari stik es krim seperti ini. Nah, untuk tugasnya itu nanti semester ini kalian membuat kerajinan dari limbah berbentuk bangun datar seperti ini contohnya. Lanjut lagi ke materi. Untuk kalian semuanya mungkin ada yang belum tahu ya apa itu limbah berbentuk bangun datar. Limbah berbentuk bangun datar adalah limbah yang hanya berdimensi 2, yang hanya punya panjang dan lebar, tidak memiliki ruang, sama seperti hubungan kalian yang cetan panjang lebar tapi gak ada ruang di hatinya, kayak gitu ya. Jangan baper ya. Jadi lanjut lagi. Itu limbah berbentuk bangun datar, jadi berdimensi 2, punya panjang dan lebar. Selanjutnya adalah fungsi kerajinan. Nih, ada juga yang masih bingung fungsi kerajinan itu apa. Cuman ada 2 ya. Mau kelas 1, mau kelas 2, mau kelas 3 yang namanya fungsi kerajinan cuman ada 2, yaitu sebagai benda pakai dan sebagai benda hias. Nah, untuk motif-motifnya ada 4 yang harus kalian pelajari di semester ini, yaitu ada motif geometris, motif realis, dan motif dekoratif abstrak. Nah, untuk motif realis sendiri adalah motif yang bentuknya nyata dan ada di alam sekitar. Contohnya seperti apa? Ada awan, tumbuhan, manusia, hewan, bintang, bulan, itu kan ada di alam sekitar, bentuknya nyata. Nah, itu masuk ke dalam motif realis, bentuknya nyata. Selanjutnya untuk motif geometris sendiri itu seperti bentuknya teratur dan dapat diukur menggunakan alat ukur. Contohnya ini bisa kalian lihat di sini. Ini ya, bisa dilihat bentuknya teratur, memiliki ukuran yang sama. Nah, ini masuk ke dalam motif geometris. Atau lihat juga nih, pakaian ibu yang ini, motif-motif ini masuk ke dalam motif geometris. Jadi contoh geometris ini bisa bentuk yang kayak gini, lingkaran segitiga, atau juga kayak bentuk-bentuk seperti batik. Pakaian batik itu pasti masuk ke dalam motif geometris. Selanjutnya yang harus kalian pahami juga adalah motif abstrak. Apa itu abstrak? Motif yang sudah tidak dikenali kembali oleh objek asalnya. Jadi ketika kalian melihat objek itu, oh mirip seperti wajah ya, mirip seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Kalau kalian kelihatan ya, kayak gini. Nah, nanti bisa kalian zoom sendiri. Itu ibu menggambar sebuah wajah tapi tidak sesuai dengan wajah pada manusia pada umumnya. Kalau misalkan ibu menggambar wajah di permukaan seperti ini, itu kan masuknya ke dalam motif realis karena bentuknya nyata. Tapi untuk gambar yang seperti itu sudah tidak dikenali kembali oleh objek asalnya, jadi masuknya ke dalam motif abstrak seperti itu. Lanjut lagi ke dalam motif dekoratif. Kalau motif dekoratif sendiri adalah motif yang bentuknya itu atau permukaan bendanya itu menjadi lebih indah. Contohnya bunga, biasanya kan bentuknya biasa saja bunga. Nah, kalau dekoratif ini dihias permukaannya jadi lebih indah. Nanti ada contohnya di materi selanjutnya. Sekarang kita lanjut lagi ke materi unsur estetika dan unsur ergonomis. Apa sih itu estetika? Estetika adalah keindahan yang menyertai sebuah karya seni. Contohnya apa, Bu? Jadi yang harus kalian ingat itu ada 4 prinsip: kesatuan, unity, harmonis, balance, sama kontras. Jadi berhubungan dengan estetika itu sendiri.
Selanjutnya ada unsur ekonomis, yaitu berhubungan dengan kegunaan. Apa saja itu? Ada 3, keamanan, kenyamanan, dan keluasan. Berada di pelukanmu mengajarkanku, bukan yang itu ya, tapi keamanan di sini itu biasanya berhubungan dengan jaminan produk itu aman atau tidak digunakan. Misalkan kalau kalian lihat di sini, ini bisa dilihat ya, di sini ada paku. Ini produk ini aman nih. Aman gak sih? Ada unsur estetikanya nggak sih? Ada estetikanya ini kan. Nah, untuk ergonomis sendiri ada nggak? Ada, tapi dia tidak mengikuti unsur keamanan atau security. Karena di sini ada paku. Jadi kalau misalkan ketika kita menggunakan ini, otomatis ibu bisa terluka dan tersakiti ya. Nah, ini ya bisa dilihat. Selanjutnya untuk unsur kenyamanan sendiri, jaminan produk ini ketika digunakan apakah nyaman? Ternyata tidak, ketika digantung saja dia sudah melehoi gini ya. Nah itu selanjutnya adalah unsur dari keluasan sendiri atau flexibility. Jadi penggunaan produk itu harus sesuai dengan fungsinya sendiri. Selanjutnya cukup sekian dari ibu yang ingin ibu sampaikan. Semoga kalian kebayang dengan materinya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.